Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Andri Novi Lestari dari SMAN 4 Subang. Nah, kali ini saya akan mencoba membawakan tema pendidikan dan filosofi KHD atau Ki Hajar Dewantara, dan saya kemudian akan mencoba mengkontekstualisasikannya ke dalam pola pembelajaran di dalam kelas. Sebelum kita melangkah ke bagaimana saya mencoba mengkontekstualisasikan filosofi dari KHD, saya akan mencoba dulu menarik intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan. Menurut saya, filosofi dari Ki Hajar Dewantara itu memiliki 3 poin yang sangat penting. Yang pertama adalah kodrat keadaan. Di dalam kodrat keadaan ini terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian, filosofi yang kedua yaitu tentang prinsip perubahan dari trikon yang terdiri dari kontinuitas, konvergen, dan konsentris. Adapun intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ketiga adalah tentang budi pekerti yang terdiri dari cipta, rasa, karsa, dan raga. Dari intisari filosofi Ki Hajar Dewantara yang tadi sudah saya jelaskan, maka saya mencoba untuk mengkontekstualisasikannya ke dalam ide pembelajaran socioculture dengan tema sustainable host. Nah, dari tema sustainable host ini nanti peserta didik berkolaborasi bersama teman-temannya untuk membuat sebuah proyek rumah ramah lingkungan yang memanfaatkan energi matahari untuk menghasilkan energi listrik dan juga untuk menghasilkan bank sampah yang kemudian nanti sampahnya akan di readjust, reuse, sama recycle seperti itu. Nah, adapun analisis saya bagaimana tema sustainable host ini dapat merangkul semua intisari dari pembelajaran Ki Hajar Dewantara ini adalah sebagai berikut. Berdasarkan kodrat alam, nah SMAN 4 Subang itu berada di area perkotaan. Maka sustainable host ini akan menggunakan teknologi yang memang mungkin nanti ketersediaannya lebih ke area perkotaan terlebih dahulu. Kemudian intisari selanjutnya adalah kodrat zaman. Nah, saya memahami bahwa peserta didik kali ini itu ada pada era revolusi industri 4.0 dan 5.0 sekaligus, sehingga bagaimana saya di sini mendeliver pembelajaran di kelas itu harus merangkul antara 4.0 yaitu penggunaan teknologi dengan 5.0 yaitu society era gitu ya. Nah, itu kodrat zamannya. Jadi nanti saya akan menggunakan teknologi, juga akan menggunakan empati mereka terhadap lingkungan. Kemudian intisari yang berikutnya adalah kontinuitas. Nah, di dalam pembelajaran sustainable host ini nanti peserta didik diberikan keleluasaan untuk membuat proyek. Jadi yang merancang, mendesain dan sebagainya adalah peserta didik, tetapi saya sebagai guru akan memfasilitasi keperluan-keperluan yang mereka butuhkan untuk hal-hal tersebut. Kemudian selanjutnya adalah konvergensi. Di dalam pembelajaran sustainable host nanti peserta didik diberikan keleluasaan menggunakan jenis teknologi sesuai kemampuan. Jadi nanti saya tidak akan mematok pada satu jenis teknologi gitu. Saya akan lebih memberikan fasilitasi mereka untuk menentukan jenis teknologi apa yang nanti akan mereka pergunakan. Kemudian intisari selanjutnya adalah konsentris. Nah, di dalam konsentris ini merujuk pada pola lingkungan yang sesuai dengan kondisi real, yaitu kondisi real peserta didik yang ada di daerah perkotaan. Dan juga bagaimana lingkungan harapan yang nanti mereka inginkan, karena kebetulan SMAN 4 Subang itu di daerah perkotaan, sehingga
pepohonan dan sebagainya juga sudah tidak terlalu banyak gitu ya. Nah, kemudian intisari yang selanjutnya adalah budi pekerti. Nah, di dalam budi pekerti ini nanti peserta didik akan diarahkan untuk melakukan cipta, rasa, karsa, dan raga. Baik, sekarang izin saya untuk mencoba menerangkan lebih detail lagi maksud dari intisari KHD dalam pembelajaran Sustainable House yang saya maksudkan. Yang pertama adalah kodrat alam. Nah, bahwa peserta didik di SMAN 4 Subang ini berada di area perkotaan, sehingga alasan yang pertama adalah demanding terhadap listrik. Permintaan terhadap pasokan listrik itu sangat besar. Kenapa? Karena tidak hanya rumah tangga saja yang berada di area tersebut, tidak hanya sekolah saja, tapi juga pusat-pusat bisnis dan kantor di Kabupaten Subang itu berada di area SMAN 4 Subang. Nah, kantor, usaha dan bisnis itu dan juga rumah itu berkegiatan dari pagi hingga petang non-stop. Itu menyebabkan kebutuhan listrik, pasokan listriknya jauh-jauh lebih besar daripada area selain kota. Nah, kembali lagi karena SMAN 4 Subang ini di kota dan merupakan juga area bisnis dan perkantoran, maka pusat-pusat perbelanjaan dan atau seperti usaha-usaha seperti kafe dan sebagainya itu juga usaha-usaha menengah dan kecil itu sangat banyak, sehingga keadaan tersebut menyebabkan banyaknya sampah. Lebih banyak mungkin akan ada sampah di area SMAN 4 Subang ketimbang sekolah-sekolah lain di luar area perkotaan. Nah, ketiga hal inilah yang menjadi kodrat alam dari SMAN 4 Subang yang kemudian harus dicarikan solusinya melalui Sustainable House. Sedangkan kodrat yang selanjutnya adalah kodrat zaman. Nah, pada kodrat zaman ini, sebagaimana kita semua ketahui bahwa peserta didik kita ini berada pada era 4.0 dan 5.0. Sehingga yang perlu kita cermati yang pertama, mereka berada di era industri. Era industri 4.0 yang mana ada automasi terhadap teknologi. Salah satunya berbentuk teknologi digital. Salah satunya, tapi memang ada teknologi-teknologi jenis lainnya. Kemudian juga karena peserta didik kita berada di era 5.0, yaitu era society atau society era, di mana karena dampak dari 4.0 penggunaan teknologi dan digitalisasi yang begitu masif menyebabkan peserta didik ini berkecenderungan untuk lebih individualistik dan rasa empatinya tidak sebaik sebelumnya, sehingga kita juga selain membelajarkan bagaimana mereka untuk mengkonversikan teknologi dan digitalisasi ke dalam pola pembelajaran, tapi juga mereka harus dikembangkan rasa empatinya, dan dalam hal ini empati terhadap lingkungan. Tadi itu ketika misalnya ada pemborosan penggunaan listrik, kemudian ada banyak sekali sampah, nanti mungkin empati itu yang akan dikeluarkan di situ. Bagaimana kemudian mereka memahami bahwa ini adalah tanggung jawab bersama. Inti sari dari kontinuitas, ada beberapa poin yang saya lihat nanti bisa dikelindankan dengan pola pembelajaran Sustainable House. Yang pertama, peserta didik diberikan keleluasaan dalam merencanakan proyek. Tidak ada pembatasan ide dan gagasan, namun dibatasi oleh kerangka fikir dan tujuan pembelajaran. Jadi di awal pembelajaran itu nanti saya akan memberitahukan hal ini, bahwa kerangka berpikirnya seperti ini, yang seperti tadi saya ungkapkan di dalam kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian nanti saya kelindankan dengan tujuan pembelajarannya apa. Jadi itu yang menjadi batasan dari ide-ide dan gagasan yang nanti akan peserta didik kembangkan gitu.
Cuma ide dan gagasannya apa, itu dibebaskan. Kemudian selanjutnya peserta didik diberikan keleluasaan dalam menentukan alat dan bahan yang digunakan, tetapi ditekankan untuk minimalitas dan ekonomis. Jadi karena nanti mereka ini bekerja dalam kelompok, mereka juga harus paham bahwa di dalam kelompok mereka itu tidak semua memiliki taraf ekonomi yang sama, sehingga nanti saya akan menekankan pada penekanan minimalitas atau tingkat ekonomis dari alat dan bahan yang mereka pergunakan. Ya, kemudian peserta didik berdiskusi dalam merencanakan dan merancang proyek di dalam kelompoknya. Guru memfasilitasi dan membantu pemahaman. Jadi saya di sini hanya sekedar mengarahkan, lebih ke jika misalnya peserta didik di dalam kelompoknya atau mereka itu melenceng dari kerangka pikir dan tujuan pembelajaran, nanti di sini tugas saya untuk mengembalikan mereka ke alur yang sesuai. Kemudian seperti itu ya. Tapi kalau misal pun mereka ada beberapa pertanyaan di luar dari kerangka pikir dan tujuan pembelajaran pun, nanti akan saya coba untuk fasilitasi semampu saya. Kalaupun misalkan saya belum memiliki jawaban, nanti mungkin akan saya carikan link-link yang reliabilitasnya tinggi, validitasnya tinggi, yang mungkin akan saya berikan kepada mereka untuk mereka cermati bersama dengan saya. Nah, kemudian selanjutnya peserta didik akan menghasilkan jenis produk yang berbeda sesuai dengan minat bakat, ide, pengembangan pola pikir mereka di dalam kelompok. Jadi maksudnya ini kan nanti mereka menggunakan teknologi ya, tetapi teknologinya kan ada dari teknologi yang paling sederhana, misal membuat flyer dalam salah satu aplikasi misal, atau nanti mungkin mereka akan ada yang sampai membuat prototipe-nya gitu. Dari prototipe pun ada yang mungkin mereka hasilkan dari semi teknologi dan digitalisasi plus pekerjaan fisik, tapi juga mungkin ada yang mereka nanti akan produknya itu akan full dari produk teknologi digital gitu. Jadi saya akan membebaskan sebagaimana mereka pengetahuan mereka atau kedalaman mereka atau perkembangan pola pikir mereka sampai di mana gitu. Mungkin ya. Nah, kemudian nanti di akhir sesi itu akan terdapat evaluasi dan refleksi. Jadi menurut saya yang sering kita lupakan sebagai seorang guru itu kadangkala kita menuju target dari konsep dan konteks yang ingin kita sampaikan dan peserta didik pelajari, tetapi kadang kita lupa untuk mengevaluasinya sejauh mana pembelajaran yang diberikan itu mengena di hati mereka, sejauh mana mereka mengerti, bagaimana perasaan mereka terhadap pembelajaran tersebut, apa yang harus diperbaiki, apa yang membuat mereka senang, seperti itu. Dan bagaimana juga refleksinya, mungkin refleksinya yang seperti tadi saya utarakan ya. Jadi ada mungkin kalau bagi pemahaman saya, refleksi itu bisa ada yang refleksi akademis dan non-akademis. Baik, sekarang kita menuju ke intisari KHD yang selanjutnya, yaitu konvergensi. Nah, menurut hasil analisa saya, pembelajaran sustainable house ini bisa mengakomodir intisari konvergensi seperti berikut. Peserta didik dapat menggunakan berbagai sumber belajar. Jadi pada pola pembelajaran sustainable house ini nanti akan saya arahkan peserta didik untuk mencari konsep maupun konteksnya itu melalui buku perpustakaan, buku paket pribadi yang mereka miliki, bisa juga dengan e-book, bisa juga dengan jurnal tertentu, atau juga bisa dengan artikel gitu ya. Tapi khusus untuk jurnal dan artikel ini nanti akan saya berikan panduan agar mereka mempelajari dari link-link yang tentunya reliable dan validitasnya tinggi seperti itu. Nah, hal ini dilakukan oleh saya nanti untuk menunjang ke arah pemenuhan tujuan pembelajaran.
baik konsepnya maupun konteksnya. Baik konsepnya itu di kimia hijau maupun konteksnya itu di sustainable house-nya yang terkait ke perolehan arus listrik dari sinar matahari dan juga bagaimana pengelolaan sampah di lingkungan. Tuh. Kemudian, guru memberikan beberapa link untuk dipelajari lebih lanjut oleh peserta didik untuk lebih memperkaya dan memperdalam pemahaman terkait sustainable house seperti yang tadi saya sudah utarakan. Guru berkolaborasi dengan guru informatika untuk mengenalkan beberapa fitur teknologi. Nah, untuk poin ini, saya ada kekhawatiran bahwa saya belum bisa mengakomodir secara penuh. Ya, kalau misalnya penggunaan aplikasi yang sederhana mungkin saya masih menguasainya. Tetapi kalau misalnya sudah masuk ke software dan sebagainya, saya rasa saya harus berkolaborasi dengan guru informatika. Kemudian, poin berikutnya adalah peserta didik mencermati dan membuat analisis sesuai kemampuan, ketertarikan, dan kemungkinan penggunaan fitur teknologi dalam pengerjaan proyek. Nah, di sini nanti ketika mereka sudah tahu ada beberapa fitur teknologi yang bisa mereka pergunakan, maka nanti mereka akan memutuskan menggunakan yang mana. Nah, ini juga kembali lagi ke diversity atau perbedaan dari daya pikir, daya nalar, kemampuan, dan hal-hal lainnya yang dimiliki oleh peserta didik yang pastinya akan berbeda antara satu dan lainnya. Intisari selanjutnya adalah konsentris. Nah, di dalam intisari ini kelindannya dengan pembelajaran sustainable house adalah meskipun peserta didik disuguhkan pada teknologi dan digitalisasi sepanjang pembelajaran seperti yang tadi juga sudah saya coba paparkan, tetapi tetap ditekankan untuk menguatkan citra diri sebagai bangsa Indonesia dan dengan budaya bangsa. Sehingga nanti peserta didik akan membuat desain sustainable house itu berdasarkan kondisi real. Seperti misal bentuk rumahnya memang bentuk rumah ala Subang atau Sunda, seperti itu. Kemudian bagaimana nanti panel surya dipasang di antara susunan bentuk rumah, sehingga nanti menghasilkan arus listrik, seperti itu. Dan kemudian bagaimana nanti pengelolaan sampah ini masih berkelindan dengan ciri khas budaya seperti misalnya nanti berbentuk kerajinan tangan, berbentuk anyaman, bentuk pola-pola batik, misalnya batik Subang dan sebagainya. Jadi tetap saja meskipun diajarkan tadi 4.0 dan juga 5.0, tetapi juga harus kembali kepada dasar-dasar budaya. Makanya saya cenderungnya melihat 4.0 itu untuk dasar dari penggunaan teknologi dan digitalisasi yang masif, sedangkan yang 5.0 yang berbasis society itu justru saya akan dekatkan dengan intisari yang konsentris ini, bahwa nanti tetap aja jawabannya ada di budaya bangsa, seperti itu. Untuk intisari KHD Budi Pekerti, menurut saya pembelajaran sustainable house ini nanti bisa mewadahi budi pekerti yang terdiri dari cipta, rasa, karsa, dan raga. Izin saya untuk memaparkan maksud saya. Untuk segi cipta, nanti peserta didik ini difasilitasi untuk memahami konsep kimia hijau, memahami emisi karbon, memahami konsep hemat listrik, hemat air. Selain itu juga difasilitasi untuk membangun pemahaman tentang sampah, jenis-jenis sampah, bagaimana sampah itu dikelola, dan bagaimana akibatnya terhadap manusia ketika sampah tersebut tidak dikelola dan ketika sampah tersebut bisa dikelola dengan baik. Nah, kemudian budi pekerti selanjutnya adalah rasa. Di sini nanti peserta didik membangun rasa peduli, rasa empati, dan rasa memiliki dari lingkungan sekitar, sehingga muncul keinginan untuk menjaga lingkungan.
Sedangkan Karsa, peserta didik menunjukkan keinginannya untuk menjaga lingkungan sesuai harapan mereka masing-masing melalui rancangan dan desain proyek yang mereka tentukan sendiri. Kemudian yang terakhir Raga, nanti peserta didik kan setelah mereka merancang, mereka akan membuat rancangan itu, desain itu menjadi prototype atau mungkin bisa jadi lebih ke flyer atau apapun itu bentuk produknya, tapi mereka akan merealisasikan rancangan dan desainnya dari sustainable host yang sudah mereka pikirkan baik-baik. Nah, itu menurut saya masuk ke Raga. Teman-teman Bapak Ibu Guru, demikian ide-ide dan gagasan saya terhadap intisari dari filosofi Ki Hajar Dewantara yang coba saya kontekstualisasikan ke dalam pola pembelajaran di kelas, sehingga melalui pendekatan pembelajaran proyek Sustainable Host ini diharapkan saya dapat menerjemahkan dan melakukan pembelajaran sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tersebut. Kemudian saya juga mencoba memasukkan semua aspek filosofi dari Ki Hajar Dewantara dalam satu frame pembelajaran Sustainable Host. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki cara mengajar saya dari hanya sudut pandang student centered itu kepada pembelajaran bermakna yang berpusat pada anak. Jadi lebih tidak hanya ke student centerednya, tapi juga ada kebermaknaan di situ. Demikian ide dan gagasan saya terhadap intisari dari filosofi Ki Hajar Dewantara yang coba saya terjemahkan ke dalam kontekstual pembelajaran. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki pola berpikir saya, bisa mengupgrade kemampuan saya, sehingga saya bisa turut serta bersama ribuan guru-guru lain di Indonesia untuk memajukan dan menaikkan kualitas pendidikan bangsa Indonesia. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.